Ajal itu batas usia kita dalam berkehidupan di muka bumi ini. Ada yang hidup diberikan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan kehidupan kita, usia kita sampai akhirnya itu, sampai kita wafat, yang kita sebut dengan usia itu disebut ajal namanya. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu, setiap bangsa, setiap komunitas, semua kelompok, jangankan 1-2 orang, semua yang berkehidupan di setiap era, setiap masa, setiap generasinya disebut umat. Ajal, dia punya batas waktu berkehidupan, tidak ada yang abadi. Rasulullah pun seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul, ada batas kehidupannya. Beliau meninggal dan saat yang sama mewariskan risalahnya. Beliau meninggal, tapi saat yang sama meninggalkan, mewariskan risalahnya yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Sahabat-sahabat mulia meninggal, sahabat kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, orang jauh meninggal, untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Setiap orang itu nggak ada yang abadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap yang hidup sampai meninggal mampu membawa misi yang telah ditetapkan tadi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Anda bekerja di kantor, bukankah akan dievaluasi? Ada buku catatan. Karena itu setiap hari Anda mencoba untuk memperbaiki pekerjaan Anda. Kadang melakukan studi banding, kadang menyusun kurikulum, supaya saat laporan jadi bagus, hasilnya bagus. Dengan pola yang sama, kita diberikan durasi beraktivitas. Yang guru kan tidak akan selamanya mengajar, ada masa purnanya. Yang pejabat tidak akan selamanya jadi pejabat, ada masa selesainya. Demikian kehidupan kita pun tidak selamanya hidup di dunia ini, ada masa purnanya, ada masa meninggalnya. Saat-saat kita menyusun kurikulum hidup untuk menjaga bahwa setiap waktu, setiap detik itu ada manfaatnya, punya nilai, sehingga ketika dibawa pulang menghadap kepada Allah, hasil kita, raport kita yang kita bawa di hadapan Allah itu bagus. Kitab. Ketika Allah katakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca tuh evaluasi raportmu. Laporan-laporan aktivitas kehidupan duniamu itu. Senafas tidak, senilai tidak dengan misi yang telah Allah tetapkan. Cukuplah hari ini engkau dihisab berdasarkan aktivitasmu. Dalam melekatkan, supaya kita ingat dengan pelekatan itu misi-misi kehidupan kita di dunia, berdasarkan ajal kita sampai hidup itu berakhir, maka dilekatkanlah satu nama untuk mengisi perjalanan hidup itu sampai ajal berakhir. Nama itulah yang disebut dengan umur. Dari kata ya'muru, yang memiliki 3 arti. Segala hal yang bermanfaat, segala yang mengantarkan pada kesuksesan, dan segala yang melahirkan pada kebahagiaan. Ternyata kata umur juga mewakili 3 makna tadi yang dilekatkan kepada kita sebagai misi khalifah di muka bumi. Jadi kalau ada yang ditanya misalnya, berapa umurnya sekarang? Lalu dijawab, umur saya 25 tahun. Maka pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya di hadapan kita untuk mengkonfirmasi selama 25 tahun itu apa hal manfaat yang telah kita tampilkan dalam kehidupan. Cek di lisan. Selama 25 tahun keluar di lisan kita, di mata kita, di tangan kita, di jabatan kita. Sudah sukseskah selama 25 tahun itu? Kalau pelajar, jangan-jangan masih malas belajarnya, nilainya belum bagus, hasilnya belum optimal. Kalau pengajar, kalau karyawan dimanapun itu, ketika ditanya berapa umurmu? 30 tahun. Selama 30 tahun itu berapa instrumen yang sudah dikeluarkan? Ya Allah kasih. Ada kemampuan untuk pintar, kemampuan untuk aktif, kemampuan untuk optimis, kemampuan untuk disiplin. Banyak kemampuan Allah kasih pada diri kita. Berapa yang telah dioptimalkan? Itu akan dihisab. Dan dengan mengaktifkan itu, tujuannya apa? Supaya kita semakin kenal Allah. Supaya semangat menyembahnya. Orang dulu kalau mendapatkan satu ilmu, semakin meningkat ibadahnya. Karena merasa bersyukur, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin bertambah syukurnya. Semakin diterima, semakin memberikan kasih. Semakin dikasih, semakin diterima, semakin mengasihi lagi.